Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang melatih hidup hemat. Dan seperti biasa, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Majelis Ta'lim Ar-Ridho Karawaci, Tangerang. Waalaikumsalam. Berapa orang dari Karawaci? 50 orang. Karawacinya dekat apa, Bu? Oh iya, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Ngomong sengaja beda, yang satu hijau, yang satu kuning. Iya, iya. Karena nggak ada yang sama ya. Ya. Yang berikutnya adalah Majelis Ta'lim Al-Barokah Plumbon, Cirebon. Waalaikumsalam. Berapa orang dari Cirebon? 60 orang. Naik cirek ke sini enggak? Apa naik bis? Oh, naik bis ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oke, baik, sekarang kita ikuti Cirebon Express. Iya. Nanya cirek. Iya. Nggak tahu ya, Bu ya. Cirek aja nggak tahu. Cirebon Express. Kalau cireng? Hati digoreng. Hati digoreng ya. Oke, sekarang kita ikuti tausiah Mama tentang melatih hidup hemat. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih hidup hemat. Kita semua hafal dari kecil, ada peribahasa mengatakan hemat pangkal, rajin pangkal, pinter. Apakah Anda selama ini sudah berhemat atau belum? Hemat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hemat bukan menyiksa diri. Pengen ini, tahan pengen cendol, liatin aja cendol. Duitnya kacangnya aja cendol. Pengen makan panggang ayam, ngeliatinnya dah di warung panggang ayam. Ini buat panggang ayam, katanya bukan. Yang namanya hemat bukan nyiksa diri seperti itu. Tapi yang namanya hemat, bagaimana cara mengelola keuangan kita. Bagaimana caranya mengelola penghasilan yang kita peroleh. Karena yang namanya manusia kan diwajibkan bekerja oleh Allah. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja kalian. Allah, Rasulnya, dan orang beriman semua akan menilai hasil pekerjaan kamu. Hasil pekerjaan itu punya duit kita buat ketemuan hari-hari. Namun apapun yang kita peroleh, penghasilan kita wajib dihemat. Karena yang namanya hemat itu perintah Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berhemat. Anda lihat dalam Al-Furqan 67. Dan orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kikir. Tapi ada di tengah-tengahnya. Ini Quran loh. Al-Furqan 67. Orang yang dikehendaki oleh Allah bukan orang yang jor-joran. Tidak membelanjakannya secara royal. Tapi nggak koret-koret amat.
Cuman di antara keduanya yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan, karena Allah sangat tidak suka dengan orang yang berlebihan. Artinya makan minum aja jangan berlebihan. Rasul mengajarkan kepada kita, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ini mah lapar nggak lapar, hari Minggu kondangan 4 rumah di tempat pertama makan nasi. Yang ketawa ngaku semua. Di tempat yang kedua nyobain kimlo. Di tempat yang ketiga makan asinan. Tempat yang keempat makan naon segala macam. Tuh, Masya Allah. Kenapa? Artinya kita ini tidak bisa menahan diri. Padahal Allah tidak suka dengan orang kekenyangan. Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni maliyi minal halal. Tidak ada tempat yang sangat dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Duit punya saya, yang belanja saya, yang masak saya, yang nyiapkan di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai sangat kekenyangan, itu dibenci oleh Allah. Makanya apalagi yang haram, yang halal aja dibenci. Kenapa orang yang berlebihan itu Allah dan Rasulnya tidak suka? Rasul mengajarkan kepada kita perut yang ideal, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga cairan, itu perut yang ideal. Kita kebanyakan Masya Allah, lihat ini makan, itu kan berlebihan. Dalam berpakaian pun jangan berlebihan, biasa saja. Khairul umur awsatuha, biasa saja. Coba kalau umur-umur kayak kita ini, Masya Allah, dandan berlebihan, baju berempel-rempel, berenda-renda, udah kagak pantas. Ada saatnya, usia berapa, siapa saya, apa profesi saya, layak nggak mengenakan seperti ini. Semua ada aturan dalam hidup. Jangan sampai kita berlebihan. Anda lihat yang berlebihan dibenci oleh Allah. Dalam Bani Israil 26-27. Wala tubazzir tabghira innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Jangan memboros-boroskan harta. Yang memboroskan harta itu saudara-saudaranya setan. Panci udah punya. Arisan RW ada yang ngutangin panci, beli lagi. Yang di rumah aja di atas lemari masih ngegeletak, kalau dipakai ada bulukan. Beli lagi, karena sayang yang burik masih ada, taruh di kolong ranjang. Oh, kapan pakainya tuh panci? Baju biru seragam masih ada, muludan seragam emping, isomjirat seragam hejo. Yang itu juga masih ada. Boleh beli, boleh. Tapi yang lama bagi orang yang butuh. Jangan ditumpuk di rumah. Itu yang berdosa. Buat apa sih kita ini berhemat? Yang namanya berhemat, yang pertama, menghemat itu kalau lebih kebutuhan yang sangat pokok. Kalau kebutuhan pokok saja belum terpenuhi, bagaimana akan berhemat? Betul apa betul? Kadang-kadang dari pemerintah pusat bilang, kencangkan ikat pinggang. Nah, kalau yang hasilnya gede bisa dikencengin. Nah, kalau yang buat kebutuhan hari-hari aja kagak cukup, apa yang dikencengin? Wong kagak dikencengin, udah kenceng banget. Iya apa iya? Iya. Makanya ngomong tuh sama siapa yang pantas kita ngomong? Orang di atas mah yang gajinya pada gede. Berapa panjer mobil aja kemarin udah mahal banget. 210 juta. Masa lu baru panjernya doang tuh dah. Tapi dibatalin akhirnya mah. Dibatalin ya. Iya. Masya Allah. Rakyat suruh mengencangkan alat ikat pinggang. Emang udah pada kurus dari dulu juga. Kekurangan gizi. Dikencengin kayak apa lagi? Hukum juga rakyat kecil mah paling sengsara, sampai kelojotan tuh nenek-nenek ngambil pohon jati. Yang koruptor mau diberikan amnesti. Jadi sebetulnya hemat itu bukan hanya nyuruh orang. Mulai dengan diri kita berhemat.
Contoh misalnya ibu biasakan nabung. Kemudian yang kedua biasakan kalau mau ke pasar, mau ke mall, mau belanja, tuh catat yang mau dibeli. Bawang sekilo, cabai setengah kilo, tomat sekilo, buncis sekilo. Bawa duitnya, biasakan pas-pasan. Setahu saya yang namanya emak-emak, buat duit banyak habis juga. Kadang-kadang yang dicatat saja belum dibeli, yang tidak dicatat sudah beli duluan, benar? Tuh. Ya seperti itu, hemat dalam kehidupan hari-hari. Listrik, telepon, air, tuh ruangan yang nggak dipakai, tek, matiin. AC, matiin, nggak dipakai. Kalau misalnya ini kegedean tidur, yang 5 watt, lebih hemat kapan ini mah. Air juga harus dihemat. PAM itu kadang-kadang kalau lupa sebulan bisa 1 juta itu. Makanya harus dihemat semuanya. Rasul juga mengajarkan kepada sahabatnya. Ketika dia berwudu dengan banyak. Jangan banyak-banyak. Jangan boros-boros. Itu tidak boleh. Walaupun di sungai. Itu di sungai juga nggak boleh boros buat wudu. Itu mengajarkan bahwa kita hidup harus hemat. Apalagi kalau kondisi kita sendiri juga tidak mencukupinya. Kenapa harus boros? Gitu. Buat apa lagi kita berhemat? Buat masa depan anak cucu kita. Coba. Kayak kekayaan bumi, kalau dihabisin sekarang, anak cucu kita kebagian apa? Kasihan mereka. Jadi, hidup hemat itu diperintahkan oleh Allah buat mendekatkan diri kepada Allah, karena itulah yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan kepada kita, selalu hidup hemat. Iya, baik, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini, melatih hidup hemat. Setelah ini Anda yang di studio bisa bertanya ke Mama, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ana surusida. Allah